Saudara, kita akan melanjutkan studi kita dari kitab Keluaran pasal ke-32. Kita akan membaca bagian ini, khususnya kita akan fokus bagaimana kegagalan orang Israel untuk menyatakan kesetiaan dan pengabdian kepada Tuhan dengan mereka membuat lembu emas. Lalu kita melihat juga bagaimana Musa sebagai seorang pemimpin, bagaimana dia menjadi pengantara untuk orang Israel boleh berbalik kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat juga karakter Musa di dalam menghadapi suatu kondisi yang tidak mudah ini. Dia harus menjadi pengantara orang Israel tegar tengkuk dengan Tuhan sebagai Allah yang telah menyelamatkan, memelihara hidup mereka sampai saat itu. Mari kita melihat di dalam Keluaran pasal ke-32. Kita akan membacakan ayat 1 sampai ayat ke-14 saja dulu ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.'" Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Mencoba menyenangkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Mengapakah orang Mesir akan berkata, "Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.'" Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya
atas umatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa orang Israel, ya, setelah mereka menunggu 40 hari 40 malam Musa ada di Gunung Sinai, di dalam pertemuan dengan Tuhan secara khusus, kita melihat orang Israel tidak sabar, lalu mereka memiliki suatu keinginan yang tidak kudus di depan Tuhan. Yaitu mereka punya keinginan untuk membuat Allah menurut mereka, saudara. Saudara, di sini dikatakan bagian ini, saya akan bacakan ulang. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkerumunlah mereka mengerumuni Harun dan berkata, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Saudara, kita melihat orang Israel, mereka baru mengikat satu perjanjian. Dan mereka menyatakan komitmen untuk taat kepada Tuhan. Dan kita melihat dalam waktu yang tidak lama, mereka sudah tidak setia kepada Tuhan. Hitungan cuma 40 hari. Mereka baru mengatakan, "Saya mau taat kepada Tuhan, mau melakukan firman Tuhan." Tapi begitu cepat mereka ini berubah pikiran dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, ini ada sesuatu hal yang sangat menyedihkan sekali. Kalau saudara memahami, andai kata ada orang baru ke gereja, dengar firman Tuhan, lalu meresponi firman Tuhan. Umpamanya kalau dalam KKR mereka tuh angkat tangan, bertobat, lalu mereka membuat satu keputusan, saya mau jadi hamba Tuhan, atau saya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, waktu KKR begitu banyak orang datang kepada Tuhan. Tapi saudara, setelah mereka berkomitmen meresponi firman Tuhan, baru 1 bulan lewat, mereka sudah berubah setia kepada Tuhan. Nah, ini terjadi kepada orang Israel, saudara. Saudara, mereka begitu banyak melakukan sesuatu tindakan yang jahat di mata Tuhan. Mereka ingin membuat ilah lain. Padahal Alkitab dengan tegas, "Jangan ada ilah lain di depanku." Jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Ini perintah pertama dan kedua, saudara. Saudara, kita perhatikan, saudara, ya. Kalimat di sini, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, saudara, kita melihat fokus mereka tuh kepada Musa. Mereka lupa bahwa mereka ini adalah berjanji kepada Tuhan. Mereka berkomitmen kepada Tuhan, bukan komitmen kepada Musa. Nanti kita di pembahasan, saudara, Tuhan sampai ngomong sama Musa begini, "Lihat umatmu," umatnya Musa. Tuhan sampai mengatakan, "Ini bukan umatku, umatnya Tuhan. Ini umatnya Musa. Telah melakukan sesuatu yang jahat di mataku." Ya. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, Musa bukan mengundur-undur waktu, memang belum waktunya turun. Tapi kita melihat orang Israel merasa bahwa Musa ini mengundur-undur waktu. Dan mereka nggak sabar. Nggak sabar menunggu Musa. Lalu mereka mengerumuni Harun. Lalu minta Harun untuk membuat Allah, pengganti Allah. Ini pakai Allah, ya, Allah. Artinya, saudara,
Mereka ingin ada Allah lain. Bukan Allah yang diperkenalkan oleh Musa atau Allah yang berbicara kepada Musa. Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan depan kami, sebab Musa orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Saudara, di sini kita melihat orang-orang daripada Israel ini orang berpikir pragmatis atau pragmatisme, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Orang di dalam hidup ini kadang-kadang dalam hidup ini jadi orang yang kompromi, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tidak lagi berpegang kepada firman Tuhan, tidak lagi mau bersandar kepada Tuhan, tetapi menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Di sini saudara, pokoknya mereka ingin masuk tanah Kanaan, termasuk mereka pakai membuat ilah lain, saudara. Saudara, kita mengingat di dalam peristiwa pada waktu orang Israel masih belum punya raja, masih di dalam sebagai teokrasi, Allah yang memimpin langsung, Allah memakai hakim-hakimnya untuk memimpin. Saudara, Yesus Kristus, lalu orang Israel ingin punya raja seperti bangsa-bangsa lain. Mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan. Mereka ingin membangun kehidupan berdasarkan pola di dalam dunia ini. Saudara, kita melihat bahwa orang Israel sudah jatuh kepada kompromi, kepada pragmatisme, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, saudara. Nah, di sini saudara kita melihat Harun diuji kepemimpinannya, saudara. Harun bersama Hur dan tua-tua yang lain harusnya mereka menjadi pagar atau menjadi penasehat atau menjadi wakil Musa untuk membawa orang Israel kepada jalan yang benar. Tapi kita melihat, saudara, Harun tidak punya prinsip, saudara. Dia tidak menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin. Harusnya ditegas, ya. Kita harus tunggu Musa. Tuhan yang memulai, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyelesaikan. Tidak ada kalimat ini keluar daripada Harun, saudara. Harun mengatakan kita jangan menyembah, jangan membuat ilah lain. Yang terjadi justru Harun dipengaruhi oleh mereka. Dipengaruhi oleh mayoritas orang yang berpikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara Yesus Kristus, Harun, saudara, pada waktu melihat orang-orang mengerumuni dia. Nah, saudara, saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran daripada Harun, saudara. Tapi kita melihat action dia meresponi. Dikatakan, saudara, Harun mengatakan apa? Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, dan semuanya kepadaku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ini ide yang dicemari oleh dosa. Ide yang keluar daripada pikiran yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Saudara, saya nggak tahu ini Harun kok bisa punya pikiran seperti itu. Saudara, ini menunjukkan hati atau pikiran Harun itu belum mengerti firman Tuhan dengan tepat, atau betul-betul mempercayakan hidup pada firman. Saudara, Musa sebagai pemimpin rohani sudah membicarakan hal ini berulang-ulang. Bahkan Harun diberikan suatu privilege mendampingi Musa sebagai wakilnya untuk memimpin. Sementara Musa itu pergi ke Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan.
Saudara, kita melihat bahwa Harun melakukan tindakan yang begitu sangat menyedihkan Tuhan. Sangat tidak betul. Gak ada prinsip. Saudara, kita perlu di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, khususnya sebagai orang tua juga punya prinsip berdasarkan firman. Ya. Jangan kita hanyut oleh situasi, kondisi yang sedang terjadi di sekitar kita, saudara. Saudara, kita melihat, saudara, setelah Harun mengeluarkan suatu ide, saudara, ini ide saya percaya bukan original daripada Harun, tapi dipengaruhi pola pikir dunia, khususnya pola pikir yang ada di Mesir, saudara. Saudara, dalam hidup kita hanya dua macam. Kita mau taat kepada Tuhan, atau kita mau dipengaruhi dunia ini. Di dalam dunia ada dua macam. Orang mau percaya Tuhan, percaya firman, atau tidak percaya Tuhan, tidak percaya firman. Berarti kita akan mengadopsi ide-ide dalam dunia ini, saudara. Saudara, kita mengetahui bahwa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan menggerakkan orang-orang Mesir untuk memberikan harta benda mereka, termasuk emas, perak, dan lain sebagainya. Sesungguhnya, di dalam original planning Tuhan, nanti harta emas, perak itu diperuntukkan untuk suatu perabot, untuk tabernakel, untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi sekarang dipakai untuk menyembah berhala, saudara. Ini suatu skandal yang luar biasa dalam kehidupan orang Israel, saudara. Saudara, kita melihat, saudara, orang Israel ya, yang begitu banyak, saudara. Pemahaman mereka akan firman Tuhan itu tidak mengakar, saudara. Mereka kata, saudara, kalau kita melihat, saudara, di dalam bagian ini, saudara, mereka gampang terpengaruh hal yang tidak benar. Tidak benar, saudara. Padahal mereka sudah mendengar firman. Dan Allah sudah menyatakan suatu perjanjian. Dan mereka sendiri sudah mendengar dan ambil komitmen mau taat. Tapi, saudara, kita melihat mereka begitu gampang terprovokasi untuk hal-hal yang nggak benar, saudara. Saudara, seperti kata Yesus Kristus, waktu Harun mengatakan, tanggalkanlah anting-anting. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun, saudara. Saudara, mereka begitu antusias, ya. Kini mayoritas orang yang sepertinya ngerti firman, dengar firman tapi tidak mengakar dalam hidupnya. Gampang terpengaruh, ya. Gampang untuk disesatkan, saudara. Saudara, kata Yesus, ini suatu keprihatinan kalau orang Kristen tidak bertumbuh berakar di dalam firman, di dalam doktrin yang benar, saudara. Gampang untuk bergeser imannya. Gampang dipengaruhi di dalam dunia ini, saudara. Khususnya yang lebih sangat tragis, yaitu Harun sendiri, saudara. Dia orang yang senior, orang yang punya jabatan tinggi, tapi gak mengakar di dalam firman. Tidak mau tunduk kepada Tuhan, dan tidak mau berpegang teguh kepada firman. Ayat keempat dikatakan, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dibuatnya daripadanya lembu tuangan. Saudara, kata Yesus Kristus, ini Harun sungguh-sungguh konyol, sungguh-sungguh bodoh, saudara, yang tidak menunjukkan kualitas rohani yang memadai, saudara. Dia memahat, jelas jangan patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Tapi justru dia mengilhamin atau dia punya ide, saudara. Ide yang berlawanan dengan firman Tuhan. Saudara, kita perlu dalam hidup kita ini, kita perlu belajar firman Tuhan, berakar dalam Tuhan,
supaya kita punya cara berpikir, ide-ide kita ini dikuduskan oleh Tuhan. Ya. Karena banyak di dalam hidup kita nih, kita bisa kuat banyak ide, punya pikiran-pikiran. Ya. Kalau kita tidak belajar firman, tidak bergaul dengan firman, maka ada banyak hal dalam hidup kita ini dipengaruhi oleh pola pikir dunia. Dan pola pikir dunia ini, saudara, nanti akan men-trigger saudara, menguasai saudara, akan menyita waktu saudara, menyita energi saudara, menyita uang saudara untuk sesuatu yang tidak berfokus kepada Tuhan. Banyak hal saudara dalam hidup kita ini, saudara. Kita mengakui pengaruh daripada yang namanya konsumerisme, sekularisme, apalagi hedonisme. Orang kadang-kadang sudah terjebak dalam suatu kehidupan yang nggak benar. Ambil contoh, kalau orang sudah terjebak di dalam dunia perjudian, di dalam kasino, dia akan curahkan banyak waktu, tenaganya, uangnya, bahkan keluarganya ditinggalkan, saudara. Orang yang sudah terpelosok di dalam dosa yang tidak betul, contohnya dosa tertarik dengan wanita lain, dengan dosa perzinahan, maka waktu, tenaga, pikiran, uangnya pun bisa habis ludes karena wanita, saudara. Saudara, bukan dipakai untuk Tuhan, dipakai untuk membantu orang lain, tapi untuk terpengaruh oleh kehidupan yang gak kudus dalam hidup ini, saudara. Banyak hal dalam hidup kita, saudara. Kalau ada hal yang kita idolakannya bukan Tuhan, apapun bentuknya, itu akan menyita tenaga, energi kita habis-habisan, dan tidak ada manfaat sedikit pun untuk orang lain ataupun untuk pekerjaan Tuhan. Kita waspada, perlu waspada dengan pola pikir dunia ini. Karena pola pikir dunia ini kadang di belakang itu ada siasat iblis. Ingin meracuni pikiran kita, sehingga fokus hidup kita tidak lagi kepada Tuhan. Dan ini terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Dan ini juga masuk dalam pikiran daripada yang namanya Harun, saudara. Karena Yesus Kristus, Harun tidak hanya sekedar membuat lembu emas, ya. Ini menggerakkan orang sehingga mereka ini melakukan sesuatu, mengumpulkan harta benda mereka dengan penuh antusias, saudara. Karena Yesus Kristus, kita melihat Harun mengatakan demikian. Lebih lanjut, saudara, kita melihat kemudian berkatalah mereka. Ini mereka ini, saudara, yaitu orang-orang yang sebetulnya orang-orang yang ada di dalam internal orang Israel, tapi pikirannya itu sesat. Pikirannya sudah terinfeksi dengan pikiran kekafiran, yaitu pada waktu mereka ada di Mesir, saudara. Saudara, kita melihat di dalam orang Israel ada yang orang betul-betul pikirannya itu rusak, yang nanti akan dibunuh oleh orang-orang Lewi. Sisanya ada orang komit kepada orang Lewi, kepada Tuhan, yaitu orang Lewi. Karena Yesus Kristus, kita melihat ada orang militan yang benar, ada militan yang salah. Andai kata yang 10% itu militan yang benar, ya. Yang 10% militan yang salah. Yang lain itu silent majority. Mereka itu tidak tahu apa-apa. Mereka yang terprovokasi untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, orang Israel, saudara, kondisinya seperti itu, saudara. Karena Yesus Kristus, kita melihat, saudara, orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan mengatakan, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Saudara, saudara, dikatakan, "Hai Israel, inilah Allahmu
yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, saudara. Saudara, Yesus Kristus ini sungguh-sungguh sangat konyol sekali, saudara. Allah Israel, Allah perjanjiannya bahwa mereka keluar dari Mesir. Sekarang, saudara, mereka mengatakan, ini loh, anak lembu emas nih yang mengeluarkan. Ini adalah suatu kebohongan. Ini adalah penipuan. Saudara, Yesus Kristus pakai nama Allah, tapi sebetulnya bukan Allah, saudara. Ini berhala. Saudara, Yesus Kristus, ketika Harun melihat hal ini, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Saudara, aduh, ini ada sesuatu tragedi di dalam iman orang Israel waktu itu, saudara. Ini kebohongan, penipuan terjadi di dalam hal rohani. Mayoritas yang salah itu, yang militan yang salah mengatakan bahwa ini anak lembu ini yang mengeluarkan kamu dari tanah Mesir. Sisi lain, saudara-saudara kata Yesus Kristus, Harun mengatakan besok hari raya bagi Tuhan. Saudara, ini bahaya besar karena pakai nama Allah, pakai nama Tuhan, tapi isinya bukan Tuhan. Isinya penyembahan berhala, saudara. Saudara Yesus Kristus, dan herannya mayoritas orang Israel, mereka merespon dengan antusias. Sampai dikatakan pada keesok harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka bersukaria. Saudara-saudara kata Yesus, betul-betul suatu skandal besar, saudara. Mereka mempersembahkan korban, korban bakaran, korban perdamaian, ya. Saudara, memang masih seperti lebih baik, masih ada tanda kutip baik yang buruk sebenarnya. Nama Tuhan itu tidak dibuang, nggak digeser, pakai nama Tuhan, saudara. Ini hari raya bagi Tuhan, pakai persembahan korban, tapi Tuhan isinya itu bukan Tuhan yang sejati. Isinya bukan firman Tuhan, tapi isinya ada penyesatan di dalamnya, saudara. Ini hati-hati, saudara. Hati-hati di mana bisa muncul suatu agama atau kepercayaan Kristen, tapi sebetulnya inti ajaran itu bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan kepada Allah yang sejati, saudara. Saudara, di tengah-tengah kita muncul namanya pikiran postmodernism. Postmodernism yaitu suatu pemahaman yang tidak mempercayai adanya kebenaran absolut, kebenaran mutlak. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, kita mengakui Alkitab adalah kebenaran absolut. Ini kebenaran bersumber daripada Tuhan. Mereka orang-orang postmodernism ini, saudara, orang yang tidak percaya Allah yang sejati, tidak percaya lagi Allah yang kebenaran absolut, saudara. Saudara, Yesus, kalau kebenarannya absolut, tidak percaya kebenaran absolut, berarti banyak kebenaran yang mereka percaya, saudara, yang hakikatnya bukan kebenaran, saudara. Saudara Yesus Kristus, kita melihat, saudara, Harun sudah membawa orang Israel ini kepada penyesatan, suatu ajaran yang tidak benar, saudara. Harun punya ide-ide yang sudah nggak kudus. Dia memberikan ilham untuk membuat lembu emas, lalu katakan membangun mezbah di situ bagi Tuhan, mempersembahkan korban.
Ini juga ada namanya sinkretisme, mencampur adukan agama Kristen dengan agama kafir pada waktu itu, saudara. Yang lebih celaka lagi, saudara, di sini dikatakan mereka duduk makan minum. Ya. Ini mereka pesta, ini bukan makan minum. Saudara, kita mengetahui pada waktu adanya covenant di Gunung Sinai, Allah menyatakan kehadirannya. Setelah itu mereka boleh makan minum. Makan minum yang benar di depan Tuhan. Allah hadir, mereka bersukaria karena mereka sudah menyelesaikan suatu acara yang penting. Ada covenant dengan Tuhan. Ada acara makan minum yang benar. Mereka takut hormat kepada Tuhan, saudara. Tapi yang terjadi di sini, saudara, nggak demikian. Mereka setelah mereka mempersembahkan korban, mereka makan minum, ya. Lalu mereka bangunlah, mereka bersukaria. Saudara-saudara Yesus Kristus di dalam banyak penafsir memberikan suatu interpretasi berhubungan bersukaria ini adalah mereka melakukan suatu hubungan seksual yang gak kudus. Saudara, di dalam agama-agama kafir, hubungan seks bebas itu menjadi ritual di dalam agama kafir pada waktu itu, saudara. Maka saudara Yesus Kristus setelah mereka mempersembahkan korban, di tengah-tengah ada lembu emas itu, mereka diikut dengan pesta mabuk-mabuk, lalu mereka tuh melakukan persetubuhan yang tidak kudus. Saudara, hari ini kita melihat ibadah yang tidak benar pasti berdampak dalam kehidupan moral yang tidak benar, saudara. Ibadah yang benar membuat orang takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan dan mengejar kekudusan Tuhan. Dan ini terjadi dalam kehidupan orang Israel yang tidak menyembah Allah yang benar. Mereka sudah ada sinkretisme, ada permutarbalikan kebenaran, ada kebohongan di dalam mereka beribadah kepada Tuhan. Dan saudara, ini sesuatu yang fatal dalam kehidupan mereka, saudara. Saya nggak tahu, saudara, perasaan Tuhan melihat keadaan ini, saudara. Saudara, Yesus Kristus, apa jadinya kalau kita baru menikah, tiba-tiba kita melihat istri kita goncengan sama pria lain, atau naik mobil sama pria lain? Betapa sakit hatinya seorang suami, saudara. Saudara Yesus Kristus, kita sebagai seorang suami ingin ada istri yang punya komitmen, pengabdian, ada kesetiaan yang sungguh-sungguh. Sama juga, saudara. Kita mengharapkan sang istri punya suami yang setia, punya pengabdian yang sungguh-sungguh, saudara. Nggak ada kebohongan. Tidak ada suatu penipuan, ada kejujuran, ketulusan di dalam mereka membangun suatu relasi, covenant sebagai suami istri. Saudara Yesus Kristus, apa yang terjadi pada orang Israel, saudara? Mereka sudah melakukan suatu perzinahan rohani. Ada ilah lain. Mereka telah melakukan suatu perzinahan rohani, membuat patung, menyembahnya. Hati yang mendua hati. Saudara, ini kejahatan di mata Tuhan, saudara. Saudara Yesus Kristus melihat keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh Tuhan, saudara? Saudara Yesus Kristus di dalam suatu kisah, saudara, ini terjadi beberapa tahun yang lalu, saudara, di mana saudara Yesus Kristus ada suatu suami istri yang mereka saling sang istri gak setia kepada sang suami.
selalu berelasi dengan mantan pacarnya. Karena Yesus Kristus suruh putus, tidak mau. Itu kawan saya lama, tapi lawan jenis. Karena Yesus keterikatan yang gak kudus akan merusak sesuatu hal relasi yang benar, saudara. Karena Yesus Kristus mungkin hari ini kita tidak menyembah lembu emas, atau kita tidak membuat patung menyembahnya, tapi kadang ada idola-idola dalam hidup kita yang tanpa sadar itu sudah menjadi ilah dalam hidup saudara. Saudara, ada pengabdian, kesetiaan, energi, waktu kita mencurahkan dari sesuatu yang kamu kejar tapi di luar Tuhan. Nah, kita perlu waspada dan berhati-hati, saudara. Itu akan merusak relasi dengan Tuhan. Kalau relasi dengan Tuhan rusak, itu akan berdampak di dalam segala aspek di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, kita melihat, saudara, apa yang dilakukan oleh orang Israel, oleh Harun, dan yang lain-lain, termasuk tua-tua Israel waktu itu. Karena itu semua di dalam pengetahuan Tuhan. Allah itu Allah yang Maha Tahu. Allah itu Allah yang Maha Hadir. Dan untuk satu waktu sepertinya Allah membiarkan, bahkan mengizinkan adanya sesuatu kejahatan terjadi, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat, saudara, Musa sedang ada di Gunung Sinai, ada pertemuan dengan Tuhan. Musa sedang bertemu dengan Tuhan, ingin memberikan firman kepada orang Israel. Tapi apa yang dilakukan orang Israel? Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, lalu sebelum Musa turun, Tuhan kasih tahu Musa apa yang terjadi di bawah gunung itu. Artinya Tuhan itu tahu. Allah Maha Tahu, Maha Hadir. Gak ada sesuatu hal di dalam kehidupan manusia Allah itu tidak tahu. Bahkan aspek lain, Allah itu berdaulat. Dan kadang-kadang Allah mengizinkan sesuatu terjadi, termasuk Allah mengizinkan kita jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudara kata Yesus, kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa waktu dalam Taman Eden. Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, peliharalah taman ini, usahakanlah taman ini. Engkau boleh makan semua buah yang ada dalam taman ini, tapi buah pengetahuan yang baik dan jahat jangan engkau makan. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Saudara, kita memahami adanya covenant work, atau namanya perjanjian kerja antara Tuhan dengan Adam dan Hawa. Tuhan minta supaya Adam dan Hawa itu taat kepada Tuhan secara sepenuhnya. Jangan engkau makan buah itu. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Tapi kita melihat, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ada iblis. Tuhan izinkan masuk ke Taman Eden untuk mencobai Adam dan Hawa. Lalu saudara Yesus Kristus, iblis mulai mendekati Adam dan Hawa, menimbulkan keraguan-keraguan, lalu menciptakan suatu kebohongan. Saudara Yesus Kristus, apa yang dikatakan iblis, saudara? Dia pertama meragukan, bukankah Allah melarang engkau makan semua pohon dalam taman ini? Bukan. Bahwa ini coba membangun diskusi, saudara. Lalu Hawa menjawab, semua boleh, tapi pengetahuan yang baik dan jahat jangan engkau makan buahnya. Kalau engkau makan, mati. Lalu saudara, iblis menciptakan kebohongan. Engkau tidak akan mati. Engkau akan jadi seperti Allah.
tahu yang baik dan jahat. Saudara, pada waktu iblis meragukan dan menciptakan kebohongan, Adam dan Hawa harusnya kembali kepada firman. Tuhan mengatakan jangan kau makan, titik. Jangan ditambah, jangan dikurang. Tapi saudara, Hawa membuka dirinya untuk berdialog, lalu termakan kebohongan daripada iblis. Iblis mengatakan, kau makan, kau tidak akan mati. Engkau akan jadi seperti Allah. Seperti Allah, menciptakan Allah di dalam dirinya. Dirinya jadi seperti Allah, menggantikan posisi Allah. Saudara, ini adalah suatu kejatuhan Adam dalam dosa. Saudara, ini kejatuhan yang boleh kata yang klasik. Lalu saudara, dengan dimodifikasi banyak hal, dunia sekarang ini banyak kebohongan-kebohongan yang bisa memberikan iming-iming yang baik, tapi sungguhnya akan menghancurkan, merusak hidup kita. Saudara, kata Yesus Kristus, orang Israel jatuh kepada kebohongannya. Pola iblis meragukan dan menciptakan kebohongan. Dan orang nggak berakal di dalam Tuhan gampang untuk terpengaruh. Saudara, kita melihat, saudara, ayat ke-7, berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Dan mereka membuat anak lembu tuangan, dan kepada yang sujud menyembah, mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara, kata Yesus Kristus, Allah mencatat semua kejadian-kejadian yang ada di bawah Gunung Sinai dan memberitahu semuanya itu kepada Musa yang ada di atas gunung. Dan Tuhan perintahkan, turun, sebab bangsamu, saudara, ini kata sindiran, saudara, bangsamu yang kau pimpin keluar dari Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan. Artinya mereka segera menyimpang. Belum lama, belum 40 hari. Mereka sudah membuat lembut, anak lembu tuangan. Lalu sujud menyembah, mempersembahkan korban. Saya berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara, kata Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, nggak lepas daripada catatan Tuhan. Allah tuh melihat, bahkan Allah bisa membaca hati kita. Apa yang tersimpan dalam hati kita, ya, Allah itu tahu. Surah kata Yesus katakan ayat ke-7, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Kehidupan itu rusak, ya. Sampai mereka itu melakukan seperti ini, saudara. Ini ada, kalau di dalam reform ada istilah total depravity, rusak total. Ya. Lalu segera mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka membuat anak lembu tuangan, lalu sujud menyembah. Saudara, kata Yesus, ini keadaan orang Israel sangat memprihatinkan sekali. Sekarang Tuhan berbicara kepada Musa. Saudara, kata Yesus Kristus, betapa sedih hati Musa. Musa dipakai Tuhan untuk mengeluarkan orang Israel itu setengah mati.
boleh kata. Dan itu memang ada kuasa Tuhan yang menyertai. Tapi bukan berarti Musa itu nggak ada pergumulan, saudara. Ada pergumulan, ada suatu struggle dalam hidupnya untuk bagaimana menjalankan kehendak Allah dalam kehidupannya, saudara. Saudara, ayat 9 dikatakan, lalu firman Tuhan kepada Musa. Setelah Tuhan kasih tahu kepada Musa apa yang terjadi, maka Allah menyampaikan keinginannya kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini sesungguhnya mereka suatu bangsa yang tegar tengkuk. Saudara tahu artinya tegar tengkuk, saudara? Tegar tengkuk ini begini, saudara. Saudara tahu kerbau ya? Kerbau itu hidungnya dikasih apa, saudara? Dikasih kayak tali, kekang gitu ya. Itu kalau kerbau dikasih gini, maka kalau orang mau mengendalikan, mau belok kiri, tarik supaya belok kiri. Atau kuda. Kuda itu kan dikasih kekang ya, di mulutnya itu loh. Kalau ditarik kiri, belok kiri, tarik kanan, belok kanan, gitu kan. Jadi saudara, ini di hidung atau di mulut atau di hidung dikasih tali, ditarik-tarik gitu ya. Nah, tegar tengkuk ini itu artinya biar kita tarik, gak mau nengok, gak mau nurut, tegar tengkuk. Nah, tegar tengkuk itu bahasa lain tuh oban. Oban itu apa ya? Maunya dewek gitu, maunya dewek. Pokoknya dikasih tahu itu ndak mau dengar. Tetap pada pendiriannya yang salah itu. Saudara, yang kasih Tuhan Yesus di dalam hidup seorang, kadang-kadang orang sudah punya conviction. Conviction itu seperti keyakinan apa yang dilakukan itu benar, atau dilakukannya itu paling benar. Saudara, kita mau ngomong apapun tidak mempan, saudara. Saudara, itu ada conviction, ada keyakinan yang padahal itu keyakinan yang belum tentu benar. Tapi orang sudah katakan punya conviction, keyakinan yang benar, maka satu waktu itu mereka nggak bisa dengar omongan orang lain. Dia akan memberikan reason, alasan, membenarkan diri terus-menerus. Saudara, sehingga kalau kita mau ngasih tahu itu susah. Ya. Di dalam kehidupan suami istri kadang-kadang bisa seperti itu. Suami sudah punya pikiran tertentu, tidak gampang berubah. Atau istri punya pikiran tertentu, kekeh pada pendiriannya. Mau dikasih ngomong bagaimanapun tidak bisa. Saya punya jemaat, punya anak. Anak tuh waktu itu masih SMP. Tapi sudah kelihatan anak itu kaku sekali, saudara. Dikasih tahu tuh susah. Satu hari, saudara, anak itu melakukan suatu kesalahan, dikasih tahu sama papanya kan, nggak nurut, kemudian papa itu ambil kayu, dipukul, dia diam aja, saudara. Ditambah pukul, diam, nggak nangis sama sekali. Papanya tuh jadi gregetan, dipukul setengah mati, tetap nggak nangis, nggak menyerah. Sampai papanya, aduh anakku kok keras begini ya, dipukul, apa-apain. Sampai papanya itu mukul sampai nangis, kamu kok keras gitu sih? Saudara-saudara dan saudara, di dalam hati orang, kalau dosa sudah membatu, susah dikasih tahu. Kecuali Roh Kudus bekerja atau Tuhan intervensi khusus, baru orang itu bisa berubah. Saudara, kita mengetahui Firaun itu berapa kakunya, saudara. Sudah maunya deweknya itu loh.
terus tidak mau taat kepada, walaupun Tuhan sudah menyatakan beberapa kali mujizat yang besar, sampai terakhir itu ada anak sulung yang mati, dia nggak pernah mau bertobat, saudara. Orang sudah pergi dikejar begitu rupa. Artinya sudah punya conviction yang salah. Dosa sudah mengikat itu begitu rupa, saudara. Kecuali Tuhan yang bekerja, maka tidak bisa berubah, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, Tuhan mengatakan bangsa ini tegak tengkuk, sepertinya sudah tidak bisa rubah lagi. Saudara, kata Tuhan Yesus Kristus, saudara, ini tidak mudah, saudara. Orang tegar tengkuk, saudara. Dikasih tahu tuh tidak mau. Maunya dewek terus, ya. Lalu Tuhan mengatakan, oleh sebab itu, biarkanlah aku. Saudara, kalau Yesus dalam bahasa Inggris tuh pakai istilah, biarkan aku sendiri. Ya, biarkan aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Saudara, ini kemarahan Tuhan yang sudah notok gitu ya. Ini sudah nggak bisa diharapin lagi. Ya. Aku akan binasakan. Saudara, kata Yesus Kristus, kadang-kala ada satu momen, memang Allah itu panjang sabar, penuh belas kasihan. Tapi ada satu momen, panjang sabar, tanda kutip ini, ada batasnya. Sampai satu kali Tuhan itu sudah, sebenarnya bagi Tuhan itu enggak ada istilah bowat. Tuhan itu sudah enggak mampu. Tapi kita melihat Allah itu oleh berdolat, manusia ada freedom, kebebasan. Dan waktu manusia diberikan kesempatan untuk bertobat, terus menentang Tuhan, maka tanda kutip seperti Allah itu sudah panjang sabar, notok. Maka Tuhan mengatakan, aku akan hukum, aku murka, aku akan binasakan bangsa ini. Saudara, karena Yesus Kristus, ini solusi Tuhan. Sudah tegar tengkuk, nggak bisa diharapkan lagi. Ya, itu sepertinya saudara, orang Israel sudah meremehkan Tuhan begitu rupa. Sudah tidak menghormati Tuhan begitu rupa. Orang Israel tidak layak hidup lagi, saudara. Saya pernah cerita, saudara, satu kali ada seorang ibu ya, melihat anaknya itu kurang ajar sekali. Dia sampai menyesal punya anak seperti itu. Sampai dia mengatakan, kalau saya tahu kamu besar menjadi anak yang begitu brutal, begitu tidak menghormati orang tua, waktu kau lahir aku tekik leher kamu yang mati. Kenapa? Saking jengkelnya, saking marahnya, melihat anak yang kurang ajar ini bikin malu, mempermalukan, bahkan melawan orang tua. Maka saudara, kata Yesus Kristus, kadang-kadang kemarahan itu sampai kita tuh punya pikiran yang sampai ingin anak kita tuh nggak lain dalam dunia ini, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat bahwa orang setelah dikeluar dari tanah Mesir itu suatu pekerjaan yang besar. Anugerah itu begitu besar, tapi mereka menganggap sepi, anggap remeh. Tapi sekarang dibalas dengan suatu pengkhianatan. Istilahnya air susu dibalas dengan air tuba. Saudara, saya percaya kalau kita sudah baik setengah mati bersorak, semua orang itu tidak tahu berterima kasih. Bukannya nggak tahu berterima kasih, orang itu melawan kita. Wah, nggak ampun saudara, seperti itu saudara. Saudara, Yesus Kristus secara manusia atau bahasa antropopedik, Allah menggambarkan perasaannya. Aku ini marah, aku ingin binasakan. Lalu Tuhan mengatakan di sini saudara,
tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara, Tuhan mengatakan bangsa ini akan kubikin habis, tapi aku ingin melalui engkau Musa akan menjadi bangsa yang besar. Akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara, bayangkan kalau saudara jadi Musa, kira-kira gimana? Ini bangsa yang tegar tengkuk, sudah bocai. Ini bangsa yang oban maunya dewek. Aku mau binasakan bangsa ini. Tapi engkau Musa, melalui keturunanmu, aku melihat engkau setia. Lewat keturunanmu akan jadi bangsa yang besar. Kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara kata Yesus Kristus, Tuhan mengatakan ini kepada Musa, menguatkan isi hatinya. Bangsa tegar tengkuk, sudah tidak ada harapan lagi. Maka aku mau buat lewat keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Saudara, kalau Musa itu hanya pikirkan untuk kepentingan sendiri, maka Musa kata, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Memang tegar tengkuk, aku udah capek sama bangsa ini. Sekarang Tuhan punya rencana yang bagus itu hidupku. Saudara, kalau Musanya mikir kepentingan diri sendiri, dia akan terima tawaran Tuhan dengan sukacita. Wah, namaku lebih terkenal dari Abraham. Rencana Tuhan atas Abraham gak jadi karena tegar tengkuk. Maka Tuhan buka rencana yang baru lewat keturunanku dari bangsa yang besar. Saudara, ini ada sesuatu Tuhan ingin mengungkapkan perasaan hatinya kepada Musa. Sebelum Musa turun ke bawah, melihat ketidaksetiaan, kebebalan orang Israel. Tapi saudara, Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Musa, saudara? Kalau Musa memikir diri sendiri, maka dia mengatakan, ya Tuhan, oke, bagus, bikin habis semua itu. Tapi saudara, apa jawaban Musa? Musa tidak ngomong, ya silakan Tuhan bantai aja di orang Israel. Jadikan aku bangsa yang besar, aku mau. Saudara, kalau Yesus Kristus, Musa waktu mendengar ungkapan perasaan daripada Tuhan, dia mengatakan apa? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka, membunuh mereka di gunung, membinasakan dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. 13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Saudara, Musa tidak menerima tawaran Tuhan itu. Sebaliknya, Musa menempatkan diri sebagai pengantara antara orang Israel dan Tuhan, saudara. Musa waktu mendengar bahwa Tuhan itu mau menjatuhkan hukuman, maka mohon supaya Tuhan itu tidak melakukan hal itu, saudara. Ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara, di dalam kehidupan Musa. Saudara, waktu Yesus Kristus nanti kita melihat sampai Musa pernah mengatakan demikian. Tuhan, kalau kau binasakan bangsa ini, hapus saja namaku dari kitab kehidupan. Artinya apa? Dia rela untuk mati, bukannya mati, masuk neraka, untuk keselamatan orang-orang Israel itu. Hapus namaku dari kitab kehidupan, daripada engkau membunuh orang Israel, membinasakan orang Israel. Ini menyatakan, saudara,
bagaimana Musa sangat peduli kepada orang Israel. Ini ada suatu tipologi pada Kristus. Kristus rela mati, rela terkutuk di atas kayu salib untuk keselamatan orang berdosa. Demikian juga Musa. Musa rela terkutuk, namanya dihapus dari kitab kehidupan, asal Tuhan jangan menghukum orang Israel. Saudara-saudara, di dalam ayat ini saudara, ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, saudara, sekilas saudara, sepertinya Musa itu sangat peduli dengan orang Israel. Tapi ada sesuatu yang lebih daripada itu, saudara. Saudara kata Yesus Kristus, Musa di dalam doa syafaatnya ini, dia menyatakan kepihakannya kepada Tuhan. Dia ingin jangan sampai nama Tuhan itu dicela. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan. Jadi dia mengatakan apa? Tuhan, nanti apa kata orang Mesir? Apa kata orang Mesir bahwa Tuhan mengeluarkan orang Mesir, orang Israel dari Mesir supaya mati? Akan timbul suatu misinterpretasi orang-orang Mesir, sehingga nama Tuhan dicela, nama Tuhan dipermalukan. Musa mengasihi orang Israel, betul. Tapi ada sesuatu hal lagi. Musa sedang berjuang supaya nama Tuhan gak dipermalukan, supaya nama Tuhan jangan dicela di antara bangsa-bangsa kafir, saudara. Dan ini motivasi yang indah sekali, saudara. Di dalam hidup kita, bagaimana kita mau hidup kudus, hidup benar di depan Tuhan. Kita berdoa untuk orang-orang kudus, untuk orang-orang percaya yang lain. Kita sedang bukan hanya sekedar untuk kepentingan mereka, tapi supaya nama Tuhan jangan sampai dicela. Jangan sampai nama Tuhan itu dihujat, dipermalukan oleh orang-orang kafir. Karena kehidupan orang-orang percaya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di samping itu, saudara, Musa adalah orang yang mengerti kitab suci. Dia waktu minta kepada Tuhan supaya Tuhan itu jangan menghukum, jangan menjadi hukuman kepada orang Israel, membinasakan orang Israel. Karena Musa ingat firman. Kenapa? Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepadanya, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri akan kujanjikan akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Musa adalah orang yang mengingat firman. Jangan sampai hanya Tuhan itu sepertinya melanggar apa yang dijanjikan sendiri. Saudara kata Yesus Kristus. Lalu di sini kita melihat apa sih maksud Tuhan? Sampai Tuhan itu mengatakan bahwa dia akan membinasakan orang Israel dan ingin membangkitkan Musa menjadi bangsa yang besar. Apa maksudnya, saudara? Sehingga ayat ke-14 dikatakan, menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Kalau kita lihat sekilas, saudara, wah, ini adalah keberhasilan Musa. Doa Musa itu melembutkan hati Tuhan, menaklukkan hati Tuhan, sehingga Tuhan itu merubah rencananya, merubah tujuannya. Apakah demikian, saudara? Nah, kita perlu memahami pengertian ada beberapa hal. Yang pertama, saudara, pengertian ini adalah sesuatu bahasa antropopatik. Allah menggambarkan perasaannya dengan perasaan manusia.
Jadi Allah menggambarkan perasaannya dengan perasaan manusia. Ini bagaimana orang Israel sudah mengkhianati, sudah menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Maka secara manusia, perasaan manusia, Allah itu marah dan Allah ingin membinasakan. Ini hal yang logis. Tapi saudara, kita melihat sisi lain, saudara. Tuhan kata menyesal. Menyesal ini seperti Allah itu merubah rencananya. Maksudnya bukan demikian, saudara. Bukan merubah rencananya. Saudara, kita memahami di dalam kita mengerti kehendak Tuhan, minimal ada 3. Saudara. Pertama, kehendak Tuhan itu berhubungan dengan ketetapan Tuhan. Nah, ketetapan Tuhan atau rencana Tuhan yang kekal. Ketetapan Tuhan dan rencana Tuhan yang kekal itu tidak pernah berubah. Apa yang dirancangkan, yang ditetapkan oleh Tuhan pasti terjadi. Ini kehendak Tuhan yang pertama, the decree of God. Atau rencana Allah yang kekal, the internal planning of God. Yang kedua, saudara, kehendak Tuhan artinya apa? Kehendak Tuhan artinya yaitu Allah mensingkapkan kehendaknya yang tertulis di dalam firman. Jadi kehendak Allah yang dinyatakan kepada kita di dalam firman, yaitu Allah berkata-kata, Allah berbicara berumatnya yang dicatat di dalam kitab suci. Ini kehendak Allah yang dinyatakan atau God reveal will. Allah menyatakan kehendaknya dalam kitab suci. Kalau ketetapan Allah, rencana Allah yang kekal itu God secret will. Kita nggak tahu persis ketetapan Tuhan atau rencana Tuhan yang kekal. Itu hanya diketahui oleh Tuhan. Ini God secret will. Yang kedua, God reveal will, yaitu Allah menyekehendaknya di dalam firman-Nya. Sehingga kalau kita ingin tahu mana kehendak Tuhan, Alkitab menjadi pedoman untuk kita boleh hidup. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman memberi petunjuk untuk kita tahu kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini dimengerti yang kedua. Allah menyatakan kehendak dalam kitab suci atau God reveal will. Yang ketiga, kehendak Tuhan yaitu apa yang diinginin Tuhan. Apa yang menyenangkan Tuhan. Saudara, Allah ingin supaya semua orang diselamatkan. Itu keinginannya. Keinginan yang kudus untuk keselamatan jiwa-jiwa yang berdosa, yang menuju kebinasaan. Itu keinginan. Tapi waktu kita memiliki keinginan Allah, ada keinginan Allah yang nggak terjadi. Tapi keinginan Allah nggak terjadi bukan berarti rencana Tuhan gagal. Dan ini kita memahami kehendak Allah. Apa yang menyukakan Tuhan. Dan ini sesuatu diskusi yang indah sekali. Waktu kita memahami Allah itu berkenan kita hidup kudus. Kita menetap di firman, Allah berkenan. Tapi kenyataannya kadang-kala kita tidak melakukan. Atau kita gagal melakukan. Dan itu menyedihkan Tuhan. Itu membuat Tuhan marah. Sisi lain kita melihat saudara di dalam anugerah Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan tidak murka. Tidak membinasakan orang Israel. So karena orang Israel tegar tengkuk. Nanti kita mempelajari berikutnya saudara. Sampai Tuhan mengatakan, aku tidak bisa menyertai bangsa ini. Aku tidak bisa berjalan bersama-sama. Maka Tuhan mengatakan, aku hanya akan mengutus malaikatmu menyertai aku. Tapi Musa mengatakan apa? Tuhan, kalau engkau tidak menyertai aku, jangan suruh kami pergi. Apa bedanya dengan bangsa-bangsa yang lain kalau engkau tidak besertaku? Saudara, ini adalah hati pada Musa. Musa ingin supaya orang Israel jangan dibinasakan. Musa ingin supaya Tuhan terus menyertai. Dan Musa ingin supaya Allah menggenapi apa yang dirancangkan. Allah
Allah melaksanakan apa yang sudah dinyatakan kepada Abraham. Kerinduan Musa, yaitu supaya kehendak Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Di dalam doa Bapa kami, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan ini doa syafaat daripada Musa, saudara. Musa ingin supaya bangsa Israel boleh bertobat, boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Musa menjadi pengantara yang setia. Dan Musa dengan penuh pengabdian kesetiaan terus mendampingi orang Israel menuju tanah perjanjian Tuhan. Demikian apa yang kita bisa renungkan, saudara, dalam kehidupan orang Israel. Orang Israel tegar tengkuk, layak dibuang dan dibinasakan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Adanya Musa, seorang pemimpin rohani yang setia, yang penuh pengabdian, menggembalakan orang Israel tegar tengkuk itu. Kita sedih melihat seperti adanya orang-orang yang tidak setia. Adanya Harun, seorang pemimpin yang tidak konsisten, tidak punya pendirian yang kuat sehingga dipengaruhi oleh mayoritas. Kita sedih melihat seperti Harun punya ide, punya kreativitas yang telah dicemari oleh dosa sehingga dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Aspek lain kita melihat Musa, seorang pemimpin yang sejati, tipologi pada Kristus yang menjadi pengantara antara orang Israel dengan Tuhan yang hidup. Dan kita melihat Tuhan menyatakan anugerahnya kepada orang Israel yang sebetulnya tidak layak. Tapi kita melihat di dalam Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebenarnya nggak layak. Kita seperti orang Israel yang lain. Tapi Kristus rela terkutuk di atas kayu salib untuk menggantikan kita, supaya kita boleh damaikan dengan Allah, dan supaya kita boleh hidup disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkati apa yang kita pelajari pada malam hari ini.